Jadi kali ini yang bahasan kita adalah tentang ini teman-teman ya. Atom, molekul, dan ion, yaitu subbabnya itu tentang nomor atom yang pertama. Nomor atom, terus yang kedua itu adalah nomor massa, dan ketiga adalah isotop teman-teman. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, dari pengertiannya dulu. Nomor atom itu adalah jumlah proton dalam setiap inti atom, suatu unsur ya kan. Jumlah proton ya, ingat ya. Terus kalau nomor massa itu adalah jumlah total neutron dan proton. Jadi ada dua nih kalau misal nomor massa. Kalau nomor atom itu cuma jumlah proton aja. Yang ini teman-teman, kalau misal nomor massa itu jumlah total neutron dan proton yang ada dalam inti atom suatu unsur ya kan. Jadi nomor massa itu bisa dua nih. Pertama jumlah proton plus jumlah neutron. Terus yang kedua itu nomor massa juga bisa nomor atomnya ditambah jumlah neutron, karena proton itu nggak bakal berubah teman-teman ya. Sama dengan nomor proton itu nggak bakal berubah sama dengan nomor atomnya teman-teman, nomor atom unsurnya gitu. Nah nomor massa itu di sini contohnya kalau di tabel periode unsur ya, ada unsur X misalnya nih. Terus nomor massa itu dilambangkannya dengan A teman-teman, bagian atas biasanya, atau juga di sini juga bisa nih A gitu. Sedangkan nomor atom itu dilambangkan dengan Z, ya kan, ada di bawah. Jadi ya kalau nomor massa itu ada di atas, ya kan, bisa di kiri atau di kanan. Kalau nomor massa itu ada di bawah sini. Nomor atom, sorry. Nomor massa di atas, nomor atom di bawah. Jadi misalnya kalau ada unsur C nih, karbon 12, 6. Nah berarti nomor massanya itu adalah 12. Terus nomor atomnya itu adalah 6. Berarti jumlah protonnya itu adalah 6 juga. Berapa jumlah neutronnya ya kan? Jadi kan nomor massa itu sama dengan proton ditambah neutron ya kan? Nah, berarti tinggal dikurangin aja nih. Nomor massa dikurangi jumlah proton. Berarti 12 dikurangi 6 sama dengan ya 6 juga jumlah neutronnya. Terus kadang-kadang juga ditanya tuh berapa jumlah elektronnya gitu. Nah, untuk senyawa netral, jumlah netral nih, senyawa netral itu jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron ya, teman-teman ya. Jadi jumlahnya ya 6 juga gitu. Karena C itu dia di sini netral nih, nggak punya muatan kecuali di sini ada C plus 1 gitu, 6. Nah, berarti jumlah elektronnya itu tergantung sama jumlah bergantung juga sama jumlah ini muatannya teman-teman ya. Kalau plus 1 di sini berarti jumlah elektronnya itu sama dengan 5 gitu. Karena jumlah elektron netral kan 6. Dia muatannya positif 1, berarti dia kehilangan 1 elektron ya kan. Berarti 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, terus kita juga belajar salah satu definisi dari isotop. Isotop itu kalau dari bahasanya ya, iso itu artinya sama teman-teman nih. Iso itu artinya sama. Nah, top itu artinya tempat. Jadi unsur-unsur yang ada di isotop itu menempati tempat yang sama gitu. Kok bisa gitu gitu? Nah, di sini isotop itu pengertiannya adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi berbeda nomor massanya. Berarti dia kalau di dalam unsur periodik dia itu menempati tempat yang sama gitu. Contohnya di sini ada hidrogen ya. Hidrogen itu ada yang massanya 1 ya kan, ada yang massanya 2, ada yang massanya 3. Yang satu namanya hidrogen biasa, yang kedua yang massanya 2 itu namanya deuterium teman-teman, yang 3 itu namanya tritium. Nah ini menempati tempat yang sama gitu di nomor atom 1 gitu. Nah makanya kalau di SPU itu dia itu masanya itu nggak bulat teman-teman, 0,1, bla 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 bla. Nah itu merupakan
abundance atau kelimpahan dari masing-masing isotop gitu. Misalnya yang ini 20% ya kan. Misal ya 20% yang hidrogen biasa, yang deuterium ada 10% ya kan. Dan yang tritium ada 70%, berarti kan total 100% ya gitu ya. Kayak gitu misalnya teman-teman. Jadi masanya itu enggak eksak gitu. Nah, cuman karena kebanyakan dia berbentuknya dalam bentuk satu gitu, makanya dia mendekati satu teman-teman itunya masanya gitu. Dan juga di sini ada uranium. Di sini berarti isotop dari uranium 235 sama uranium 238. Di mana uranium itu dia punya nomor atom adalah 92 masing-masing isotopnya. Gitu, teman-teman. Nah, di sini ada problem ya. Tentukan jumlah proton yang pertama, jumlah neutron, yang ketiga itu adalah jumlah elektron dari masing-masing isotop berikut ini. Yang pertama itu adalah isotop dari Cl nih, klorin. Oke, tentukan ya. 3517. Jumlah protonnya berarti berapa? 17 ya. Jumlah neutronnya berarti 35 dikurangi 17 berapa tuh? 18 berarti kan. Jumlah elektronnya sama ya karena dia unsur netral ya. Oke, 17 juga. Terus sekarang Cl 3717. Jumlah protonnya itu 17 juga. Oke, jumlah neutronnya 37 dikurangi 17 berarti ya. Sama dengan 20. Jumlah elektronnya berapa? Karena dia netral 17 ya kan. Kecuali kalau Cl- ya teman-teman ya. Berarti berapa nih jumlah elektronnya? 17 ditambah 1 karena dia mengambil satu elektron dari luar, berarti adalah 18 ya jumlah elektronnya. Jumlah protonnya sama 17 juga. Karena proton itu nggak bakal berubah teman-teman ya. Dia sama dengan nomor atom. Lanjut sekarang yang Cu 6329. Jumlah protonnya 29, jumlah neutron dia adalah 63 dikurangi 29, berarti 34 ya. Jumlah elektronnya karena dia netral, Cu-nya dia sama 29 juga. Terus yang kedua isotopnya nih, Cu 6529. Oke, jumlah protonnya 29, jumlah neutronnya 65 dikurangi 29 berarti 36 ya. Terus jumlah elektronnya dia karena netral sama ya 29, kecuali kalau ada Cu2+, berarti jumlah protonnya berapa? Sama ya 29. Jumlah neutronnya, ingat jumlah neutron nomor massa dikurangi nomor atom, berarti sama juga. Yang beda itu cuman jumlah elektron teman-teman. Kalau dia bermuatan positif berarti dia melepaskan 2 elektron, berarti 29 dikurangi 2 berarti adalah 27. Oke, jadi gitu ya teman-teman tentang bahasan nomor massa yang pertama, terus nomor atom sama isotop. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.